أعوذ بالله من إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Terima kasih. Acara selanjutnya tahlil dan yasin yang akan dipimpin oleh Gus Zaki. Kepadanya dipersilahkan. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ashabihi ajma'in. Summa la hadrati Syaikhul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu wa nawwara madinatu wa rahmatan nabi amtatim wa amtil alaina wa isata ramim. Summa la hadrati awliya ila tis'ah fil jawi. Summa la hadrati abaina ummatina wa abnaina wa ikhwanina wa akhwatina wa asdiqaina wa aqribaina wa ustadina wa masyayikhina wa masyayikhina wa limstama'na wa nabi sababi wa nakhusu khususan ila masyayikhina Kiai Haji Imam Syuti wa Kiai Haji Syuti Abdul Qadir wa Salim Syuti wa masyayikh muassis Raudatul Ulum yang terhormati. Wafarallahu dunubahum wastarallahu yubahum syai'ul lillailana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. قال الله تعالى في كتابه الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين غفر الله لنا وله ولهم بالسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kagem doane mangke sekalian kalih abayai nggih. Saking kula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Gus Zaki atas tahlilnya. Ini acara selanjutnya sambutan Ketua Ikamaru 2010 Mas Husnul Huluk ya. Ini sudah gabung ya Mas Husnul Huluk ya? Ampun, Mbak. Nggih, nggih. Jelas Monggo ya Mas suara Mbak. Husnul Huluk, kepadanya dipersilahkan Mas, monggo nggih. Iya, suwun Mbak Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati Abah Hamdan, Mugi Haji Hamdan Rais. Mugi-mugi sehat selalu ya Mbak. Amin ya Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan umur panjang untuk bisa berada di forum ini untuk melaksanakan atau melakukan rutinitas pengajian bersama yang diadakan Ikamaru 2010. Semoga kita semua diberikan waktu, diberikan kemudahan untuk selalu istiqomah dalam acara yang kita adakan rutin setiap bulannya. Saya pribadi sangat senang, alhamdulillah, setelah berapa kali absen, akhirnya insya Allah bisa mengikuti dari awal nanti sampai akhir. Karena biasanya waktunya tabrakan sama acara kantor. Jadi saya juga mohon maaf kepada mungkin Mas Jaki, Mbak Rohmah yang selalu saya repotin untuk biasanya mewakili sambutan. Tapi alhamdulillah hari ini saya diberikan ya kesempatan oleh Allah SWT bisa mengikuti acara yang penuh berkah, mendengarkan atau ya kalau bagi saya berarti nostalgia, Bah. Lama sekali belum sudah lama sekali tidak mendapatkan nasihat langsung ini dari Abah Hamdan. Karena berarti sekarang 2023, terakhir di Guyangan itu 2010 ya Mbak ya. Berarti sudah hampir 13 tahun ya. Hampir 13 tahun. Ilmu di Rodotul Ulum. Ya, semoga acara ini dapat ya diberikan kemudahan oleh Allah SWT, bisa langgeng, bisa rutin kita lakukan. Dan yang selanjutnya saya juga berterima kasih sekali khususnya kepada Abah Hamdan yang sudah berkenan untuk memberikan mauidhah hasanah nanti kepada kami. Dan yang selanjutnya juga saya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi motor penggerak ya, khususnya mungkin Mas Jaki, Mbak Rohmah, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak ada yang bisa diberikan kecuali doa. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik bagi semua yang terlibat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Rohmah. Terima kasih waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Mbak Rohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya Mas Husnul Huluk pada malam hari ini bisa berkesempatan bersama kita di malam hari ini. Beliau memang sibuk sekali, Bah, di acara kantor.
Ya, Bisa. ini acara selanjutnya yang akan Idul Hasanah yang akan diisi beliau Abah Hamdan. Ini temanya keberkahan dunia akhirat, nggih, Bah nggih. Abah Hamdan nggih. Di sini nanti akan saya baca kitab Durratun Nasihin. Nggih. Adapun babnya ini adalah fi bayani ma'adati syaiton, yaitu Nggih. menjelaskan tentang bagaimana mekanisme dan tata cara setan menggoda kita. Oh, nggih, nggih. Nggih. Alhamdulillah sekali Bah pada malam hari ini bisa kepanggil panjenengan karena memang Ikamaru 2010 itu kan dari mana-mana nggih Bah. Ada yang ditugasin di Jakarta, ada yang di Kalimantan kayak Mas Husnul Huluk, terus kayak Mbak Anis itu kan di Semarang gitu kan. Ada Ini yang saya anak saya Mahmud. Mahmud, ini Mahmud ya. Anak saya Mahmud 2012 ya. 2012. oh, nggih, nggih. Mahmud Nggih. anak saya. Tanggung di Kalimantan ya. Kalimantan Kalau ya. kalau Nggih. Mbak Rohmah itu Mahmud mamah muda, Mbak. Eh, saya tuh masih selalu ingat kali Abah Hamdan. Beliau selalu berpesan Mbak Elo. Bahwa statement wong pinter kalau wong bejo itu kurang tepat. Kalau orang pinter itu mesti bejo kayak gitu. Itu beliau yang selalu membesarkan hati kita, terutama anak-anak IPS gitu ya, IPS 3 gitu. Dulu selalu berpesan kayak gitu. Kalian itu nggak usah berkecil hati. Kalau statement wong pinter kalau karo wong bejo itu kurang tepat. Kalau Abah Hamdan selalu ngendikan kalau wong pinter itu mesti bejo gitu. Dan sampai sekarang masih saya pegang teguh itu, Bah. Oke, insya Allah. Oke, ini untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ngaji bareng sama Abah Hamdan. Waktu dan tempat kami persilahkan, Bah Abah Hamdan, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi washabil kiram amma ba'du. Alim ulama calon alim ulama Mas Gus Zaki, calon Bunyai Rahmah, Amin, amin. Husnul Huluk, alhamdulillah, dan teman-teman anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Ini ada anak saya Mahmud periode 2000, alumni 2012. Ini ikut gabung sini Mbak Rohmat ya. Mbak Sanjang. Halo, Gus Iya, Mahmud. Gus Mahmud, cek Gus dihidupkan. Mahmud udah bergabung ya. Audionya bisa dihidupkan, mungkin. Saya hero dulu Gus Mahmud. Ditanglet ke Abah nih. Sering ngendikan. Tapi Anu. sampun gabung, Mbah, tapi belum merespon. Tapi sampun kok, sampun masuk nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. Qala Syekh Mu'allif rahimahullah. Al majlis saminu wal khamsun, utawi iki ku majelis kang kaping 58. Fi bayani ma'adati syaiton, iku tetep ing dalem mertelakake uliye godha setan. Surat Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء Wallahu sami'un alim. Suratul Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kalau nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahim tur kang welas ing dalem akhirat bloko. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh aman kang golek iman sapa ladina. La tattabi'u aja padha nuruti sira kabeh khutuwati syaitani ing pira-pira penggodane setan. Bisa atil fakisati kelawan uliye nyar-nyarake perkara Allah. Bakara lan maca sinten Nafi'un Imam Nafi bal Barzi lan Imam Barzi. Wa Abu Bakrin wa Abu Umar wa Abu Amrin wa Hamzah bisukuniha kelawan sukune lafat khutwatis syaitan. Baman lan sapane wong yatabi kang mengikuti sapa man khutwatis syaitani ing pira-pira pangajake setan atau penggodane setan. Fa innahu mongko sak temene setan iku yakmuru perintah sapa setan bil faksai kelawan pira-pira perkara wal mungkari lan perkara mungkar. Bayanun iku dadi keterangan li illatinahi maring illatinahi anasbahihi saking pira-pira pengikuti setan. Wal faksa utai kang aran faksa. Faksa itu apa? Ma iku perkara afroto kang nyembrono kang sembrono apa peka apa kepuhu alane ma bal mungkar utai mungkar ma iku perkara angkara kang ngingkari ing ma apa asyar'u hukum syar'i walaula fadlullah lan dibare lamun ora fadlole Allah alaikum ing atase sira kabeh wa rahmatullahi rahmati Allah taubati kelawan oleh mitulungi taubat al musahayyati kang den jebarake kang menghapus lidzunubi maring pira-pira dosa basyar il hududi lan uliye landang pira-pira had al mukfirati kang bisa nglebur laha maring zunub utawa pira-pira dosa. Mazaka yakti ora suci ai mazhar tak ma tahar tegese ora suci min dana siapa saking regete zunub mingkum saring sirabe min ahadin saking wong suci abadan ing dalam selawase ila akhir lahri tumeka maring akhire zaman. Walakin Allah tetapine Gusti Allah iku zaki nyucikake sinten Allah man ing mong yasa kang kersa sinten Allah bihamlihi kalawan oleh nanggung Allah ala taubat ing atase taubat wa qabuliha lan nerima taubat wallahu halim Gusti Allah iku samiun zat kang akeh-akeh oleh midhanget bima qalihim kelawan pira-pira ngucape ibad ahli montor iku zat ngerti biaf'alihim kelawan pira-pira penggawean ibad bab babiniatihim lan kelawan niate ibad qadhi bae. Jadi artinya demikian. Di dalam surah An-Nur Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu al-ayah. Betapa
setan menggoda kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Godaan setan terhadap kita itu bukan hanya seperti kita menggoda teman lain atau orang lain, namun setan pakai beberapa teknis atau cara yang dilakukan. Karena di dalam surah Yasin pun Allah Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amtazul yauma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Jadi pengajak setan pada kita bersama kepada manusia untuk melakukan fahsya dan mungkar itu berbagai cara dan berbagai teknis yang dilakukan oleh mereka itu supaya kita ikut. Namun Allah Ta'ala yuzaki mayyasha. Allah Ta'ala alhamdulillah masih sayang kepada orang-orang yang dikehendaki, yaitu seperti kita bersama, khususnya alumni 2010, amin Allahumma amin. Dan anak saya yang kami cintai dan kami banggakan, Mahmud Ali, ini juga sebagai untung saya kerjasama saya yang baik dengan ibu sehingga menghasilkan anak saya Mahmud yang very handsome ini. Ya. Ini sudah ada respon dari Gus Mahmud, Bah. Katanya speaker laptopnya rusak, jadi nggak keluar suaranya. Oh, keluar suaranya ya. Ya, ini lewat chat tadi sudah respon, ya. Mau ngelengoten. Ya, saya lanjut ya Mbak ya. Ya, monggo Bah, ya. Sallallahu alaihi wasallam qala aksarukum alayya sholatan aksarukum azwajan fil jannah. Aksarukum utawi akeh-akeh sira kabeh alayya ing atase ingsun apane sholatan sholawate iku aksarukum luwih akeh-akeh sira kabeh apane azwajan bojone fil jannati ing dalem swarga. Kanjeng Rasul ngendikanipun akeh-akeh sira kabeh ing atase ingsun rupa sholawat ya kuwi besok sing paling akeh bojone nang swarga. Mengapa Mbak Rohmah Kanjeng Rasul kok bilang ini? Karena kita ini di dunia seperti Mas Kiai Husnul Khuluq, Gus Zaki alias Kiai Zaki ini juga insya Allah sudah punya satu tapi ingin punya dua seandainya gitu. Kalau sudah punya dua ingin punya tiga, jadi memang itu sudah dinas di dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Nah, maka untuk mengantisipasi hal itu Kanjeng Rasul dawuh wis aja ngoyo-ngoyo ning ngene donya. Jadi cara garis bawahi utawa kesimpulane nggih. Kula jenengan iki Mas Gus Zaki nggih, Mas Muluk ya anak kula lan teman-teman lain niki sing rawuh Mas Abdurrahman nggih. Niki bojone siji ae nek donya sing sabar. Besok insya Allah tengene swarga akeh nggih. Kata ya bojo sing paling very beautiful, sing paling cantik nek cara Mbak Rumah sing paling ganteng niku bojo saka donya sing ora tahu tukar padu, ora tahu komplain, ora tahu ring-ringan, ora tahu berantem, apalagi melakukan KDRT, and so on dan seterusnya.
Nah ini jangan diharap nanti di akhirat bertemu seperti itu. Nah, makanya saya pesan sama anak-anakku yang tercinta ini, hendaknya dengan suami atau istrinya yang romantis. Seperti Abang dan itu tidak pernah berantem, Mbak Rohman ya, tidak pernah berantem. Saya itu takut sendiri kalau seandainya ibu itu melakukan kesalahan sedikit seandainya. Wong ibu dengan saya itu bosok terus seperti Mbak Rohman barangkali. Kaminya. Seperti Mbak Elo ya, Mbak Elo ini juga saya semuanya juga bahasa. Neng Mbak Elo barangkali bahasa Inggris menawa. Mbak Elo panutan, Mbak Elo. Mbak Elo panutan. Mbak Nia teng Semarang atau Demak nih Mbak Nia? Mbak Nia nih Semarang, Mbah. Nggih. Nggih, teng Semarang. Alhamdulillah. Niki mau nyambung ya. Saya takut dengan ibu saya kalau saya menteleng apa marah gitu, nanti saya diultimatum engko bengi ora dibari jatah, aku terus bingung. Mulane kula nggih guyang bloko isine. Itu apa ya, sebagai mekanisme atau sebagai perjalanan kita yang perlu kita waspadai tentang godaan setan tadi. Maka dari itu dari aksarukum alaya sholatan, aksarukum azwaja bil jannah. Mari anak-anakku yang kami cintai dan banggakan ini perbanyakkan membaca sholawat ya. Kalau dapat diusahakan sehari semalam ya 5.000 kali Gus-Zaki. Diusahakan 5.000 kali. Karena apa? Karena sholawat itu memang apa ya, sebagai benteng ya, benteng supaya kita tidak melakukan fahsya dan mungkar. Itu sebagian besar adalah sholawat. Alhamdulillah. Namun tidak kalah pentingnya godaan setan ini kita antisipasi dengan sholat kita. Jadi manakala sholat kita ini baik, insya Allah setan tidak akan masuk di tubuh kita, apalagi di hati kita. Waalaikumsalam. Ini makanya mari kita usahakan seperti pengajian ini supaya dapat istiqomah ya. Jadi dari bapak-bapak guru kalian ya, anak-anakku yang kami cintai dan banggakan, atau ibu-ibu guru kalian, dari kalau dapat diusahakan dari YPNU, dari Rodotul Ulum, ini karena seiring dan sejalan dengan kita, dan insya Allah kita juga sudah tahu kualitas beliau masing-masing untuk memberikan saran dan arahan dan motivasi kepada anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Kiranya tadi Mas Zaki juga sudah memberitahu kepada aku untuk pengajian ini ya maksimal 30 menit, padahal pertemuan kita ini tadi sudah 40 menit. Perpanjangan ini Mbak Rohmah ya. Perpanjangan. Nggih, monggo, Bah. Nggih. Matur suwun, Bah. Nggih. Karena kalau kebetulan ini hari malam Sabtu, biasanya malam Jumat, ini kami juga ngaji di masjid. Besok malam ini di Bulu Manis Kidul, ini juga setelah bisa. Ya kebetulan Mas Zaki bertemu dengan anak saya ini hari Sabtu atau malam Sabtu. Nah ini namanya Rumyatun Bihori Romin, orang jarak. Dapat mustagia lewat media.
Karena kalau untuk saya sendiri, apalagi kok seperti ini, HP saja saya tidak dapat, Mbak Rahma. Karena apa? Kulino polos tapi kebablasan. Kan pada waktu itu saya terangkan juga, saya tuh kalau melihat anak-anak main HP terus atau boleh dikatakan setan gepeng seperti dulu Mbak Rohmah masih di bangku sekolah, itu kan saya sangat benci pada waktu itu. Nah, untuk itu ya kebablasan lah ini cara ngoten rime ngoten. Terus kula nek wonten HP nggih, kula nggih gadhe kalih malah HP kula tapi mboten saged lawa istilahnya males Mas Yagi ya. Males kula niku. Nah, semoga pertemuan ini membawa berkah dan rahmah ya. Untuk selanjutnya nanti terserah kalian, saya ucapkan after you, terserah pada masing-masing ya. Jadi dengan demikian maka saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada tetangga saya Mbak Nia yang ketika ditutup saya tidak dapat berjumpa karena sibuk di Wiyangan. Di Wiyangan itu sekarang sudah ditambah lagi jamnya menjadi 50 jam. Alhamdulillah, semakin tua semakin ditambah. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin. Amin Allahumma amin. Demikian pula anak-anak yang berjuang di luar Pulau Jawa, ada yang di luar angkasa barangkali diberi ridha Allah sehingga dapat terkabul apa yang dicita-citakan, dan semua keluarga juga besok bersama-sama kita di surga. Amin Allahumma amin. Demikian sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Abah Hamdan atas mauidhohnya, ngaji barengnya. Ini biasanya dari teman-teman Ika Maru itu membuka sesi pertanyaan, Teh. Sesi pertanyaan. Ini dari teman-temanku, sahabatku Ika Maru 2010, ada yang mau tanya langsung boleh, lewat chat juga boleh, nanti saya bacakan. Monggo. Mbak Elo, mungkin Mbak Elo. Alhamdulillah ya, Abah lagi nggak ada acara. Monggo yang mau bertanya, Niki yang mau kemarin. bertanya, mumpung lagi sama Abah Hamdan nih. Ya, kita mintanya kan kemarin bulan November tahun 2002, baru 2022, baru tahun ini loh. Tahun yang lalu di Panjeri. Ya. Ini sampai Gus Zaki ambil cuti nih akhir tahun pulang ke Pati nih dampingin Abah Hamdan ini. Monggo yang mau bertanya, silakan. Mungkin kalau nggak mau bertanya secara langsung bisa lewat chat, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau saya dulu yang bertanya, pripun, Mbah? Nggih monggo. Nggih monggo. Yes. Mohon maaf ya teman-teman, ini saya mau bertanya dulu. Mumpung kepanggil sama Abah Hamdan. Tadi kan sempat Abah Hamdan ngendikan nggih terkait niku kalih pasangan ngoten nggih Bah nggih. Nggih. Nah, kebetulan Ika Maru 2010 ini kan memang kebanyakan sudah berumah tangga nggih Bah. Sebetulnya kalau pandangan Abah Hamdan sendiri tentang
wanita yang bekerja atau wanita karir itu pripun, Mbah? Niku mawon nggih. Suwun nggih. Wanita karir. Nun sewu Mbak Rohmah ya. Nggih. Berhubung mulai dari kelas pun saya juga sering memberikan tentang pengalaman hal itu. Sebetulnya kalau untuk saya pribadi kalau istri saya mohon waktu, mohon kesempatan dengan saya untuk membantu-bantu jual-jualan dan bisnis dan lain sebagainya, itu memang saya enggak boleh, Mbak. Itu saya pribadi loh, Mbak Rohmah ya. Nggih, nggih. Yang namanya kita hidup di dunia makro seperti ini, apalagi di era globalisasi, mestinya sesuai dengan apa yang diterima nasihat Pak Guru ketika di sekolahan, karena Mbak Rohman ini juga anak ekonomi, anak IPS. Jadi mestinya ya sesuai dengan cita mereka masing-masing saja. Jadi karena memang Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya dawuh ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Jadi kerjalah kamu di dunia seakan-akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah atau beramalah untuk akhirat kamu seakan-akan atau seolah-olah besok sudah mati. Nah, mengacu dari hadis tersebut, maka ya monggo lah karismatik Mbak Rohmah dilanjut sampai nanti dapat meraih bintang ya. Dan sepanjang Mbak sepanjang suami juga meridhoinya, karena itu termasuk tolak ukur namanya ya, atau barometernya itu kalau sudah bersuami itu suaminya. Jadi mau kemana saja, kalau suaminya meridhoi, insya Allah Allah juga meridhoi. Gitu, insya Allah. Mbak, jawaban saya Mbak ya. Nggih. Matur suwun nggih. Itu kalau dari sisi suami nggih dapat ridho dari suami ngoten nggih. Kalau dari sisi anak itu sendiri pripun Nyai? Yang tidak memperbolehkan seandainya Pak Rohmat mau ke luar negeri tapi anaknya melarang dan sebagainya, ya tidak masalah, tapi itu pun juga kembali pada individualnya masing-masing kan. Ibu itu ada yang sayangnya dengan anak itu sampai gimana gitu. Ya perlu dipertimbangkan gitu Mbak. Nggih. Biasanya kan memang nggih, kalau saya kan memang kalau nganter sekolah itu memang wajib sama saya kalau anak niku. Nggih. Memang kalau menerapkan seperti itu ngoten, berbarengan saya pergi ke kantor kan. Terus nggih, saya tuh takutnya kalau lari niku kayak nggak rela nopo
pripun gitu kan, kurang kasih sayang nopo pripun, karena kan yang jemput itu nanti kan seharian sama itu, sama rewang gitu loh Yi. Jadi Oh, yang iya. nggih. Jadi sore baru ketemu sama saya sama suami pulang kerja ngoten. Tapi kalau untuk suami kalau sudah ridho berarti mboten masalah nggih. Cuma niku Salah. mah nggih. Nggih, Lah, nggih. tadi tentang anak, kalau dapat Nggih, diusahakan ya PDKT lah dengan anak. nggih, Selalu nggih. selalu Ada pendekatan. waktu. Nggih. Nah, bagaimanapun pula nanti anak itu kalau didekati itu beda yang dengan yang tidak didekati gitu. Nggih, nggih. Nah, itu sebagai aset Mbak Rohmah dan teman-teman yang lain yang number one atau nomor satu itu aset yang nomor satu. Ini Nggih. kayaknya ada Mbak Suci Ida Wahyuni. Nggih, nggih. Eh, Mbak ini Suci ditanglet kabeh Mbak Suci. Mbak Ida Wahyuni. Iya, Mbak. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Rohmah sudah ya? Sampun, nggih, matur suwun nggih, Mbak. Nggih. Ya. Mbak Suci monggo Mbak Suci. Halo Mbak Suci, halo monggo. Dereng, Mbak, mungkin mau nak tanggal teh. Makin mawon ya. Nanti boleh lain kesempatan kok. Ya. Ya Allah, Mbak. Ya. Dapat berjumpa kembali karena seperti hal ini, insya Allah tawil umur bajil rezeki ini namanya. Amin ya Allah. Karena faedah dari silaturahim. Ini namanya silaturahim. Nggih. Monggo, Nggih, ada ya. Yang lain Nggih. barangkali ada, monggo. Enten lewat chat nih Kiai dari Mas Fauzi Ahmad. Oh, Mas Fauzi Nggih. Ahmad. Nggih, saya bacakan nggih. Nggih. Tanya Yai, selain memberikan bimbingan belajar yang maksimal serta mencontohkan adab yang baik kepada anak-anak, pripun tirakat atau riyadhah kita sebagai orang tua versi Abah sekalian nyuwun ijazahipun. Hampir sama Yai, pertanyaannya tadi nggih. Monggo Yai nggih. Jadi memang Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh lisanul hal afsahu lisanil maqal. Memberikan contoh yang terbaik kepada anak itu lebih baik daripada memberikan nasihat baik kepada anak. Kecuali hal itu juga perlu bapak atau abah atau papi atau papa dan seterusnya. Ini juga memberikan pelaksanaan riyadhah. Contoh kecil, anak-anak disuruh mengamati bahwa papi dan maminya atau abi dan uminya sedang melakukan puasa Senin Kemis, karena abah sendiri atau saya sendiri memberikan contoh itu yang saya kemukakan adalah puasa Mbak, karena kalau orang itu punya wajibah puasa Senin Kemis itu insya Allah sudah dijamin oleh Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan insya Allah akan bahagia dunia akhiratnya, karena puasa Senin Kemis itu merupakan puasa yang muakkad, sunnah tapi muakkad. Nah, untuk itu nanti dari sana Mas Fauzi ya, dari sana anak-anak itu akan dapat membaca persis tentang hal atau ihwal bapaknya, oh kok gitu bapak senangnya kok gitu, atau yang lain. Seandainya aku tahu bahwa anak-anakku 2010 ini mayoritas ini pegawai besar, jadi ada yang birokrasi, ada yang dari PT dan lain sebagainya. Ini saya juga sangat menyadari kalau puasa Senin Kemis seandainya
berat ya dialihkan ibadah-ibadah ritual lah seperti sholat duha, tahajud dan sebagainya, itu nanti sekali-kali anaknya diajak atau gimana. Nah itu insya Allah Mas Fauzi akan mengikuti jejak-jejak. Karena apa? Karena itu anak itu sebagai duplikat dari orang tua. Jadi kalau orang tuanya itu mau mencontohi yang baik, insya Allah akan. Makanya jangan sekali-kali berantem kepada istri atau istri berantem kepada suami di hadapan anak-anak, dan anak-anak tahu itu, jangan sampai terjadi hal itu. Kalau dapat usahakan ya jangan sampai berantem lah, karena apa ya, nek cara pepatah niku wong tukaran niku ora bisa menyelesaikan masalah, tapi malah gawe masalah. Nah itu yang ya kuncinya ya harus sama sabar. Itu Mas Fauzi ya, itu tadi Mbak jawaban. Nggih. Sudah terjawab nggih, Mas Fauzi, Kang Fauzi. Kang Fauzi guyangan nggih. Nggih. Kang Fauzi guyangan. Ya, ini bergabung Yai, nyimak tapi enggak itu ya. Tanyanya lewat chat enggak apa-apa. Mas Husnul Khuluq ini kok ingat saya kok rumahnya kok Dukuh Seti atau mana itu? Nggih. Iya, leres. Dukuh Seti. Karena dulu ketika saya diundang untuk reuni di Kertomulyo atau di Sambilawang sendiri, itu Mas Husnul Khuluq selalu mengikuti dan hadir, dan insya Allah beliaunya itu memang gimana? Paling rajin. Ya paling rajin, karena ya di sekolah dulu. Ya, seru Mas Khuluq. Sekarang Mas Husnul Khuluq gemuk ya. Dulu kan black sweet gitu, hitam manis ya. Alhamdulillah. Sekarang very handsome. Kalau Mas Husnul Khuluq bagaimana Mas? Sabar dan lain-lain Mas. Jadi kalau dari saya ini, kalau terkait dengan istri memang sering LDR nih. Ya Allah, Jadi dulu ngapain kok demikian Mas? Akan kurus kebanyakan itu. Karena ya, yang dulu baik itu ya harus romantis, harus setia dan lain sebagainya. Apalagi jangan sampai punya gibulan-gibulan di luar gitu. Karena kalau Mas Nurlani banyak uang, mestinya wis ganteng, duitnya akeh kan, banyak istri yang gimana gitu kan. Oh ya Allah, alhamdulillah. Nun sewu Mbak, kula nggih cengengesan ngeten iki kali Mas Khuluq. Kula niku guru sing paling rewel, paling cengengesan kula niku. Mulane angger setengah jam pindah tentang sekolahan, kula kan nderekake sholawat utawi nyanyi. Senengane lagu Melayu Roma Irama. Dalam oh satu kelas. Oh ya Allah, satu kelas. 2010 juga. Oh iya. Mbak Vika Yai. Oh Mbak Vika. Iya. tetangganya Mbak Yi. Dari Jepara nggih. Mboten sami saking Kayu Dukuh Seti nggih Mas Khuluq nggih. Nggih, sami tetangga sendiri. Itu tidak Mbak Vika yang IPA 5 itu Mas. Temennya Mbak Sucida nggih. Nggih, terus IPA 5 lah ya. IPA 5 itu tidak Mas siapa ya? Ada dua Bah, nama Vika Bah di IPA 5 Bah.
Oh ya Allah. Oke. Yang satu dari Semarang, yang satu dari Duku Seti tuh yang istrinya Mas Huluk sekarang. Oh, very very Universitas beautiful dari Indonesia. Duku Seti ini ya. Alhamdulillah. Very very beautiful ya. Putih kayak pediat Ceng damar ngarep ngoten. Nggih, samaan atau atan nek kali. Nggih, alhamdulillah. Oh, lah kalau Mas Huluk sama Mbak Vika, insya Allah dunia ukron itu bagian. Ya Allah, Mbak. Amin, amin, amin. Amin, amin. Mbak Ero. Kalau ada sedikit-sedikit tadi dikatakan itu memang sudah wajar. Paribasane wong Jawa rewa grabah nek awale aja bendikan ngono. Nah, tapi harus diantisipasi ya Mas ya. Oh, diantisipasi. Nah, diantisipasi. Diantisipasi, sorry Hati ya. si Sopi, Mbak. Hati si Sopi. Ingatkan. Lah ini Mahmud, anak saya kok guyang-guyu, senyum. Dewi. Nggih, alhamdulillah niki nderek ngaos. Kata Dengan sempat mau alhamdulillah. Ibu tawarannya ya. mboten sampun. Nggih. Mau teleponan. Mau alhamdulillah. Nggih. Lanjut mawon. Nggih ya, ini saya menunggu pertanyaan dari teman-teman. Ini kan enten sing tanglet malih Yai. nggih, monggo. Mas Kusnul Huluk sampun nggih, kali Mbak Vika nggih sampun nggih. Sampun. Monggo Mbak. Monggo. Ini pertanyaan dari Mas Zuhdi ya. Assalamualaikum Abah. Mbak Zuhdi. Mbak Zuhdi. Ini kelas apa Mbak Elo? Kelas Ngapunten. IPA 4. Mbak Saidah. IPA 4. Oh iya, IPA 4. Mbak Saidah. Mbak Saidah ya. Mbak Saidah, Mbak ini direvisi, Mbak Saidah, Mbak. Oh ya, oke. Saya bacakan nggih, Mbak Saidah nggih. Derek tangklet nggih, Abah, pripun caranya orang tua mengajari anak supaya mudah dalam menghafal Al-Quran, dan adakah ijazah untuk orang tua supaya mempermudah anak dalam menghafal, Bah? Niku Bah pertanyaannya, Bah. Memang kebanyakan 2010 ini kan sudah pada menikah, sudah jadi orang tua nggih, Bah, sudah pada punya anak nggih. Pertanyaannya ini memang soal rumah tangga, suami, anak, istri. Nggih. Monggo, Bah, nggih. Ya, kalau untuk aku pribadi itu memang seperti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi yang kami katakan, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dulu ketika saya mau menikah, sowan di kiai saya pada waktu itu dari Banyuwangi, ini supaya saya digawi menghafal Al-Quran. Nah, kemudian berhubung pada waktu itu usia saya sudah 29 dan saya juga sudah mengabdi di Rodotul Ulum 3 tahun. Itu orang tua saya, ibu sama bapak dawuh, kowe nikah saiki ele, ibu karo bapak wis sepuh. Nah, kula terus nembe dawuh, janjane kula dereng patoso seneng. Soale kula nek kalih bocah gedhe niku ndek nom niku lucu. Nek kalih cah gedhe niku mboten patoso tertarik, Mbak Rohmah. Tapi nek bocah cilik kula seneng. Nah, kula pikir aku seneng cah cilik
Neng kok ora seneng cah gedhe iki golek untuk cah cilik kondi. Lah niku kula terus gerigane Allah taala ndang nikah 11 bulan saya punya anak. Ya ini Alhamdulillah. ya. Kemudian pada waktu itu saya punya cita-cita karena supaya anak saya ini nanti semua pada waktu itu cita-cita saya itu 4, tapi hanya dikasih 3. Ini Mahmud yang lucu yang terakhir. Supaya semuanya punya Al-Quran, alhamdulillah, dengan rahmat Allah dan barokahnya Allah Ta'ala meridhoinya. Nah, untuk segi zahir ini bapak dan ibunya ini ya rajin membaca Al-Quran, dan di mata anak-anak itu sepertinya Abah itu menghafal, tapi sebetulnya tidak hafal sampai sekarang pun belum hafal. Nah, namun cita-cita untuk anak menghafal Al-Quran itu sudah terpaku di hati, sudah tidak dapat ditawar-tawar lagi. Alhamdulillah Allah Ta'ala memberi solusi atau jalan keluar, yaitu 3 anak saya itu ketika di sanawiyah kelas 1 itu menghafalkan Al-Quran di Kadilan. Dan pada waktu itu Rodotul itu belum membuka. Sekarang sudah cucu saya ini Dek Pipit ini sudah di Rodotul Ulu mondok kelas 1 sanawiyah ini juga sudah menghafal juz awal juz 1. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu ya yang tua itu ikut riadoh lah. Bertirakat gitu. Apakah tahajudnya dikencengi atau puasanya sunnah itu dikencengi lah, itu insya Allah nanti anak-anak itu akan dibuka hatinya oleh Allah. Ya, amin. Karena anak itu duplikat orang tua, manakala orang tuanya mau usaha ikhtiar dan prihatin, insya Allah Allah Ta'ala akan mengabulkannya, amin gitu. Nah, itu jawaban saya, Mbak. Itu ya Mbak Saidah ya, sudah terjawab oleh Abah Hamdan ya Mbak Saidah. Mbak Saidah itu Kadilanmu ya? Mana Mbak Elok? Mbak Saidah, Mbak Elok. Boten, Mbah, tiang Kudus, Mbah. Oh, Mbak Saidah Kudus nggih. Kudus ya. Nggih, nek Mbak Elok Pati nggih. Nggih, kula Pati. Kula nate nderek Waliman kan. Nggih. Mbak Elok. Masih Pati, Mbak? Tasih di Pati, Mbah. Di Pati nggih? Nggih, di Pati. Berapa sudah? Pripun, Mbah? Mbak Elok putranya berapa? Larene Mbak Elok. Niki setunggal, Bah. Oh, baru Harusnya satu. Harusnya dua, tapi engkang setunggal kapundhut. Oh ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semoga dapat tabungan itu simrot, itu simpanan akhirat namanya. Simrot. Simrot. Simpanan akhirat. Ya diikhlaskan saja ya Mbak Ela ya. Ya, masih muda yang rajin untuk mengerjakan PR-nya. Ya. Jangan lupa seperti kemarin itu loh, mau kerja baca ayat kursi 50 kali, rajin 3 kali, dan wudhu dulu gitu. Halo Mbak Ela, baru satu ya Mbak. Nah, yang lain ada Mbak Rahma? Tidak ada. Enten Mbak. Oh. Ini ada pertanyaan malih ya. Saya bacakan ya teman-teman. Ini dari Mas Fathur Rahman. Mas Fathur Rahman. Tonggo kula piyambak. Tutup nggih.
Sinten Gus Zaki? Saya Nah, kok enggak. nggih sampeyan kula pun niki guya-guyu tiyange pun. Oh, alah. Nggih. Niki sakniki nggih gemuk ngaten saya mawon. Nggih. Niki mewakili Mas Hima. Minta ijazah Yai Hamdan supaya yang belum menemukan dambaan hati bisa disegerakan seperti Mas Hima. Amin. Amin ya Allah, amin. Nggih. Oh. Kalau tentang ijazah, biasanya di sekolahan kemarin sudah saya kasih semuanya itu, mulai dari IPA 1 sampai IPA 4, IPA 5, IPS 1 sampai IPS 3, sampai IPS 4, IPS 5 pada waktu ada 5. Itu yang paling dominan adalah sholawat, Mbak. Sholawat kamaliyah. Sholawat kamaliyah itu bunyinya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi biadadi. Oh kok lupa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi sayyidina Muhammad. Malani hayata li kamalika adada kamalihi. Ini Mahmud juga punya loh. Nggih, insyaallah. Masih istiqomah Mas Mahmud ya? Masih rutin ya? Masih. Ya. Itu senjata paling ampuh itu selawat itu. Senjata paling ampuh. Itu bisa untuk pagar nusa. Kanuragan itu warohmah. Ini anak laki-laki kan penting. Otot kawat balung mesi. Terus di Komurakobong itu penting. Apalagi seperti Mas Kusur Huluk di Kalimantan. Mahmud di Kalimantan. Ini tapi sholawat itu juga untuk mengantisipasi lawan kita. Seandainya punya lawan itu insya Allah akan segera memperbaiki. Itu sholawat kamaliyah, maka namanya kamaliyah. Artinya kamaliyah itu sempurna. Jadi itulah seperti ya tidak apa ya, boleh dikatakan ijazah lah, tapi secara kolektif dulu demikian. Ya, sudah. Sudah Mbak ya, sudah cukup. Ini ada pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin yang belum bisa. Terakhir ya. Ini 9:30 kurang 5 loh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten Mbak Rohma mau nanya bener Mbak. Oh iya. Monggo Mas Salman, monggo. Kalau Maman Mbak. Oh ya Allah Mas Salman monggo nggih. Monggo Mahmud kali pamong ngumpul niki. Nggih, di Bandung Mas. Buatan saniki nang Cilegon. Oh Cilegon. Oh Cilegon. Dekat Pelabuhan Merak ya. Merak nggih. Cilegon. Kemarin saya juga lewat di Cilegon. Saya di Palembang tapi ini darat ya pakai geliringan ini ya. Anak saya itu Mbak Mahmud yang nyupir di Alim itu lewat di Cilegon. Ya gimana Mas? Monggo. Kulo kan ningali Abah ngepasi Abah sang kawit sang ibtidaiyah nggih. Nggih. Ingkang kula kagumi saking Abah salah setunggalipun niku tentang istiqomahipun. Alhamdulillah amin ya Allah. Nggih, salah setunggalipun kunci dari istiqomah niku pripun, Mbak? Niku ingkang kaping setunggal.
Nah, ingkang kaping kalih mungkin wau nyuwun tambahan detailipun tentang sholawat kamaliyah. Niku waosipun ping pinten lan wekdalipun kapan. Pun ngoten rumiyin, Mbak. Matur suwun. Nggih, nggih. Ya, alhamdulillah. Memang sudah sering-sering saya sampaikan di sekolahan, mulai dari Mas Maman di Ibtidaiyah, kemudian bertemu di Aliyah di Rodotul Ulum. Itu memang dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Padahal kita tahu wali yang meluahkan karomah satu saja, misalnya sudah berumah tangga, ada wali, pasangan wali masih muda, kemudian pada waktu itu sungguh tidak mempunyai uang, namun yang istrinya membutuhkan uang, bilang wali tersebut atau suami tersebut bilang, iku jimuken Dek ning isor bantal. Nah, di situ secara berkaitan atau tak terduga nek bahasane kula jenengan nggih ujug-ujug Mas, niku bantal dibuka tengah tempat tidur tadi, diungkapi ternyata kalau sekarang itu di situ ada 10 gendel merah-merah. Ya, itu namanya karomah. Nah, itu satu saja, Mas. Satu, itu contoh kecil, belum yang lain-lain. Makanya memang kita ini harus mempertahankan istiqomah. Seperti apa yang anak-anak lakukan pada waktu malam ini sebaiknya nanti diistiqomahkan saja sampai kalau dapat ya ila yaumil qiyamah gitu. Maksudnya kiamah sughra loh Mas. Kiamah sughra itu istiqomah memang menjadi dambaan. Karena itu kuncinya mengacu dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi dari istiqomah seandainya mau pegang sendok dengan tangan kiri. Nah, ini kalau orang punya sifat istiqomah, jangan nanti kalau tangan yang manis sudah sempat baru nyandak sendok gitu. Ini namanya mempertahankan istiqomah itu contoh kecil saja. Atau Mas Maman punya wadifah sholawat kamaliyah setiap hari setelah waktu makrubah subuh ini 17 kali, kemudian zuhur 17 kali, asar 17 kali, maghrib 33 kali, isya 17 kali. Bacaannya seperti tadi, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa alihi kamalani hayatali kamalika adada kamalihi. Itu sholawat kamaliyah. Itu tadi juga sarana atau prasarana untuk membackup istiqomah. Karena itu termasuk wiridan namanya atau wadifah. Nggih. Ada lagi Mas Maman yang ditanyakan? Nambahi kedik Bang nggih. Nggih. Terus misal seandainya niku sampun istiqomah, misal istiqomah 2 tahun, 3 tahun, terus tiba-tiba niku boten istiqomah meleh, misal mungkin 1 bulan, tapi niku motivasi ini pun niku langsung ngedon, Mbak. Oh, kemarin udah istiqomah, tapi akhirnya 1 bulan nggak istiqomah. Untuk istiqomah lagi niku kadang sulit, niku pripun, Mbak? Nah, contoh yang 1 bulan istiqomah kemudian lain hari tidak istiqomah,
1 bulan sudah 5 hari, kita contohnya gimana itu? Sakit atau ada udzur syar'i atau gimana? Misal menawi wonten kesibukan yang akhirnya misal biasanya habis subuh wonten wiridan gini, tapi berhubung mungkin harus kesibukan, harus bangun pagi terus berangkat kerja pagi yang akhirnya habis subuh nggak ada waktu kangge misal wau wiridan. Nah, ngoten-ngoten niku kangge nanggulangi niku pripun, Mbak? Ya, itu ya termasuk solusinya ya. Jalan keluarnya itu dikodoi saja. Seandainya seperti Abah itu setelah subuh harus membaca Quran setengah juz. Sehingga 2 bulan sekali harus khatam Al-Quran. Nah, itu kalau memang tidak dapat mencapai target, entah seperti ini melek sampai jam 11:30 nanti, ya, karena saya memberikan tahajud dengan ibu itu juga itu jam 3 sekarang. Kemudian menyambung sholat subuh, qobliyah, sholat subuh, terus tadarus Al-Quran 5 juz. Tiba-tiba setelah 3 mushaf atau 3 sohifah atau 3 lembar sudah ngantuk ya, sudah istirahat saja. Nanti karena saya akan mengajar waktu harus fit, harus mengajar dengan fit. Iso guyon, nek ngantuk ora iso guyon. Lah terus ngaso istirahat, saya baca lagi yang 2 lembar. Jadi setiap ada kemauan pasti ada jalan. Kamakola Oma Irama itu. Setiap ada kemauan pasti ada jalan. Jadi kita pertahan istiqomah itu. Seandainya wadifah yang lain, seandainya ya, saya kalau seandainya Mas Maman ini setelah menjelang maghrib, saya harus sudah berada di tempat-tempat sholat saya atau gimana. Nah itu kalau dapat diusahakan, Mas, istiqomah seperti itu. Nah yang paling penting ini satu untuk semua ya Mbak ya, Mas ya. Ini seperti SCP, satu untuk semua. Kalau dapat diusahakan sholatnya jangan sampai tidak jamaah, walaupun dengan istri kalian sendiri. Harus itu jamaah. Untuk ini loh mengantisipasi jangan sampai istiqomah kita ini nanti kendor. Nah itu masuk jamaah itu bisa menginjeksi, bisa menyentuh itu. Nah tadi yang Mas Maman katakan saya kagum dengan Abah atau Hamdan istiqomahnya itu ya berkat pertolongan Allah lah. Kalau saya melakukan sholat kok munfarid itu sama dengan tidak sholat itu. Seperti itu saya jamaah itu. Delalah operasi ya rasido Mas. Ini operasi mula ora jamaah. Allah Taala ngelingan ngoten. Kula nate badhe operasi, perut saya sakit. Tapi terus ana wong tilik do maca Fatihah bareng-bareng. Loh, penyakit itu segala penyakit itu hilang. Wong udah kagum niku lho. Wong macam Fatihah. Fatihah itu 5 qiraat salah. Fatihah itu yang siapa yang membaca itu kok seandainya punya wudhu ya. Orang baik seperti Mas dan Mbak ini itu insya Allah 5 qiraat salah. Apa yang dikandung hatinya itu semua akan dikabulkan oleh Allah. Itu namanya 5 qiraat salah. Itu Fatihah. Nah, di situ pada waktu itu saya akan melakukan PLPG di Semarang. PLPG saya entah saya didhawuhi oleh Pak Yai Najib pada waktu itu untuk mengikuti PLPG dan apa ya dulu itu loh
mendapat tunjangan itu. Sertifikasi. Lah, kemudian saya ditanya oleh Yai, I Hamdan kagungan ijazah nopo? Kula ijazah SD Kobong, ijazah sanawiyah pun boten wonten, ijazah aliyah nalika semonten boten nderek ujian negeri. Kula dibiat kalih Yai. Iki besok mbek ngono ya dadi wong le ngoten. Wah, alhamdulillah amin ngoten nggih. Mboten ngerti nek iku kok ana PLPG barang lah. Lajeng Yai dawuh kalih Kemenak, iki sapa le sing ora kenal, nek Indan niku sekolah nek Rodotul Ulum ya wis tamat, wis adan gekne. Gekno ijazah ngoten. Yai sing dawuh, ya langsung digekne. Namine napa nggih Mas? Jangan Gus jadi. Gantine ijazah niku. Namine Share paket. Paket. Mboten paket, mboten. Nggih, selebih kata ijazah kok. Salinan ijazah. Nggih. Nggih, terus kula didhawuhi supados nderek wong kula mundhut materi fikih nalika semonten, kula didhawuhi supados tengene Kemenak niku ngaos iki kula disemak ngaten kantun-kantun sedaya TU sing wonten teng kene Kemenak boten purun nyemak lho kuwi apa nyemak iki Kamdan piye ngaten iki Kamdan iku lagane Mahmud nalika soal Mahmud niku sering-sering gondol dari mas ngene kabupaten niku gangsal jus niku ngaten Nggih. ngoten niku ceritane ngoten didamelake napa namine kula niku lali Persamaan mungkin nggih. kados didamelake ngoten lho Nggih. patut didhawuhi ngeten kula kalih Kemenake niki piyambak ketua kepala kula anu iki Kamdan iki kenging nggih nyalon bupati napa ngoten kula mboten nyalon bupati Pak lha napa iki Kamdan kula seneng nyalon camat lho. Lah Yai Najib ngujeng lho camat itu calon mayit ngoten kula kan. Nggih kan nggih kabeh kan camat kan ya. Calon mati. Lah niku ngantos ngoten. Lah mulane bicara istiqomah nih kembali bicara istiqomah, maka kita harus mempertahan istiqomah dengan cara kita harus mengusahakan sholat berjamaah. Berhubung kalian ini termasuk ada yang birokrasi, ada yang pegawai apa dan apa, yang tidak bisa bertemu dengan istrinya 1 bulan atau 2 bulan, ya ini ya setiap ada kemauan pasti ada jalan gitu. Caranya gimana? Nah, itu Allah akan mencarikan solusinya. Itu Mas. Tadi yang tanya Mas Salman, sudah Mas ya? Ampun Bang, matur suwun. Nggih, sami-sami Mas. Kula nyuwun ngapunten lho Mas. Nggih. Ini sebetulnya ada pertanyaan malih, Bah, tapi Nggih, sudah terjawab tadi oleh Abah Hamdan karena pertanyaannya melanjutkan pertanyaan dari Mas Salman tadi dan udah terjawab. Dan ini kan sudah 9:30 lebih, nggih, Bah. Nah, sudah lebih 10 menit, Mbak. Nggih, lebih 10 menit, iya. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk pertanyaan guyonan dari Mbak Elok. Mbak Elok, ya. Tips supaya awet muda kados Yai Hamdan. Oh, wah. Bunyinya itu seperti apa yang dikatakan oleh Haji Roma Irama. Kalau kalian ingin muda, ya usahakanlah banyak-banyak senyum, banyak-banyak tertawa, yang jangan memikir yang bukan-bukan. Jadi manusia itu intinya cepat tua itu mikir yang bukan-bukan, Mbak. Itu intinya. Ya, kok seandainya pikirannya itu kembali ke istiqomah lagi tadi, ya relevan. Nek cara abah nggih ngeten, aku itu penggawe aku nek Setu minggu duwe 6 jam nek Rodotul Ulum.
Aku aja ngasih melek bengi. Soalnya aku nek melek bengi-bengi engko didukani ibu mengingatkan. Nah, Abah sampun jam 11:30 langun 12. Ngaten. Nggih. Jadi walhasil ini kuncinya yang pertama ya harus qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Jadi jangan sampai kemurungsung gitu loh. Jadi natural, mengalir gitu, mengalir. Seperti saya pada tahun 2010 ketika saya membiat Mbak Elok di rumahnya Mbak Nia. Di situ ada 25 anak, Mbak Ivi dan sebagainya itu sebetulnya pikiran saya sudah menjurus ke ekonomi karena pada waktu itu saya dan ibu itu merasa gimana gitu tentang ekonomi. Tapi ibu sangat sabar dan saya pun juga sangat sabar dengan apa adanya tadi. Yang penting anak berjalan, sekolahnya, mondoknya berjalan, dan saya juga berjalan, itu saling menerima, itu qanaah. Itu jadi senyum. Jadi dengan istrinya, dengan suaminya, apalagi harus memperbanyak banyak senyum. Itu kalau ingin awet muda. Itu sudah pasti. Ya. Nggih. Bah, niki kan sampun ajeng jam 12 nggih, Bah. Niki sudah nggih. Saya mengucapkan terima kasih banyak Abah Hamdan sampun memberikan waktu nggih, Bah, meluangkan waktu ke Ikamaru 2010. Apa yang disampaikan Abah Hamdan semoga bermanfaat buat kita semuanya dan bahkan sangat bermanfaat sekali Bah buat kita. Ini terakhir dari Ikamaru 2010 minta doanya saking Abah Hamdan, Bah. Semoga nanti di lain waktu kepanggih malih nggih, Bah nggih. Amin. Keadaan sehat walafiat nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'ali sultanik. Allahumma taqabbal wa ausil wa balligh sawaba ma qara'naha min al-Qur'anil 'azim wa mastaghfarna wa masallaina wa mahallalna wa masabbahna hajatan wasilatan hadratin nabiyina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa tabi'in alumbi sanan hadir mandat wa tasma'u wa ila jamil muslimin wal muslimat al-ahya'i Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana khtim lana bil iman. Rabbana khtim lana bil iman. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnina bil halal wa haram. Wa bi fadlika man siwa bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Qur'an ya Allah wa ahli jannah ya Hanan ya Manan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Iya, benar. Iya, Mas. Robbal. Rombil firli wali walidaya wal ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak ya atas segala perhatian Mas dan Mbak-mbak, Matur anak-anak. suwun, Mbah. Nggih, Matur matur suwun, suwun, Mbak. Abah. Nggih. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah selesai untuk acara malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Abah Hamdan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa menjadikan amalan-amalan kita bekal dimanapun kita berada. Amin.